Tuhan ingatkan bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar didengarkan atau dibacakan seminggu sekali di gereja lagi ya. Coba kalau ditanya orang Katolik bacaan pertama tadi apa? Pasti nggak ada yang tahu itu. Yakin nggak ada yang ingat Pak? Dari mana juga nggak ingat. Pokoknya iya. Yang ingat demikianlah sabda Tuhan ya jelas. Nah, pada firman Tuhan bukan sekedar dibacakan atau didengar, tetapi harus kita laksanakan. Dan inti dari firman Tuhan itu apa? Kasih. Kasih itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Saya yakin Anda datang di sini adalah karena kasih. Yang nyanyi tadi karena kasih. Tadi itu nyanyi latihan terpujilah itu sampai stres tadi itu. Ternyata benar juga karena kasih kan. Ya, tadi udah berdoa rosario dulu gitu. Kalau kita kasih dalam bentuk apapun kita lakukan, ingat, kita orang perduki, itu harus berbeda. Dalam keadaan apapun tetap dapat tersenyum. Bayangkan kalau kita orang Katolik kebanyakan kayak kumpulan orang stres ya. Dari pulang gereja marah-marah, masuk juga marah-marah, gitu. Orang perduki lihat gitu. Walaupun sudah opa-oma ini kan sudah tua-tua semua kan. Saya juga ada lansia ya. Tetapi satu hal, tetap bersuka cita karena kasih. Teman-teman, dan kasih itu dapat menyembuhkan, kasih memulihkan, dan kasih membalut luka. Ini kesaksian sudah saya ceritakan, saya tambah satu nanti. Saya masih ingat pada waktu saya jadi pastor di Pantai Jakarta. Nah itu, di sana kan rumahnya besar-besar semuanya. Itu saya juga bingung tuh. Kalau manggil anaknya lewat WA itu, karena anak di lantai 3 itu, jadi nggak pernah ketemu. Kita makan belum, udah belajar belum lewat WA kan? Karena jadi nggak pernah ketemu orang tuanya. Kalau Tuhan membentuk kita, biarlah kita bertumbuh, kadang-kadang menyakitkan. Ketika saya sakit, saya bertumbuh. Itu Ratna tahu saya sakit dan ini tahu itu. Ini setia saya nunggu aku. Nah ini nggak ada. Saya di situ sudah pakai ventilator, sudah koma. Ketika saya sadar, saya bilang, Tuhan, untuk apa hidup saya? Dan saya melihat Tuhan tersenyum. Diberi saya 2 Korintus bab 9 ayat 8. Ada yang tahu kan? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam segala sesuatu. Dan saya mulai melihat Tuhan. Waktu di ICU saya tahu, kan di ICU itu luar biasa. Setiap berapa menit ada orang mati di depan, belakang, samping, orang mati terus itu. Lama-lama takut juga itu. Ini giliranku kapan gitu. Maka kalau udah di situ semakin dekat dengan Tuhan. Kalau mau retret untuk menumbuhkan iman, jangan jauh-jauh, masuklah di ICU. Wah, kita mau ingat juga ya. Langsunglah percaya. Suara diri panjang, tutup korden, nangis, meninggal. Langsung kita Tuhan gitu, langsung percaya. Dan kasih itu harus kita wartakan. Orang beragama lain tidak pernah membaca Injil kita, benar nggak? Dan kita juga tidak pernah membaca ajaran agama lain. Tetapi mereka melihat kehidupan orang-orang Katolik. Katolik itu penuh kasih. Mertua sakit dirawat baik-baik, walaupun berat hati. Orang mertua itu berat hati, bawel amat gitu kan. Tapi dilakukan dengan cinta. Saya punya sebuah cerita bagaimana kasih bisa membuka mukjizat Tuhan. Saya sedang nyari namanya Ika sebenarnya itu. Ika, kamu bisa saya dulu kan? Ika itu luar biasa. Ika Mawira.
Eka itu membuat mujizat Tuhan. 15 tahun menikah, Tuhan berikan sekarang dia diberi Tuhan karunia mengandung. Kita akan baca dulu. Saya kaget waktu ketemu Ika, kamu kok mengandung gitu ya. Sebentar lagi dia akan melahirkan, ya. Tapi kalau melahirkan kapan Kak? Masih akhir Mei. Oh ya. Aku lah. Dulu salah satu. Oke, terima kasih Romo. Sebenarnya undang kita kemarin juga Romo Felix ya. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu lalu ada satu acara teman peringatan 1000 hari kita ketemu. Terus kita juga meminta tolong Romo Felix untuk acara kita nanti di bulan April. Terus Romo bilang, udah saya datang tapi kamu datang ya sini. Kegeran ya Romo ya. Oke, baiklah kita datang. Ya memang puji Tuhan selama 15 tahun kami menikah dari tahun 2008. Begitu banyak hal yang kita lewatin, up and down, everything, semua banyak hal yang kita lewatin. Kalau khusus yang untuk masalah mengandung ini mungkin ya kalau dibilang segala macam upaya kita udah pernah jalanin ya. Mungkin dari beberapa teman-teman juga kayak Bu Valentin segala macam sering kita ngobrol juga segala macam. Jadi memang luar biasa. Di saat kita memang udah terakhir kita bilang ya masih mau coba, ayo kita coba. Tapi apa yang kita belajar adalah kita selalu mencoba untuk setia dan yang paling penting adalah ikhlas. Jadi apapun hasil yang kita lalui, hasil apapun yang kita coba berhasil atau nggak berhasil ya, yang penting kita ikhlas dulu. Jadi dari awal kita selalu persiapannya adalah apapun hasilnya kita siap, kita terima, kita stay together, kita nggak kemana-mana, kita jalanin sama-sama. Ya puji Tuhan kemarin bulan apa ini lupa juga ini awal tahun ya atau akhir tahun ya, ya kita dapat kabar yang luar biasa yang menurut kita yang pada waktu kita udah nggak begitu banyak berharap, justru saat itu yang Tuhan berikan waktu Tuhan yang terbaik. Thank you. Saya dari awal saya cuma punya iman sama pengharapan sama Tuhan. Saya mau coba sebisa saya, semampu saya akan melakukan yang terbaik gitu. Memang masalahnya lumayan, dari dulu teman-teman produksi juga udah tahu saya udah sering banget dioperasi miom, rolik, kista itu udah sering banget. Dan sampai sekarang pun jujur ini kehamilan ini dengan resiko itu. Tapi terakhir dokternya juga bilang udah ibu damai aja. Akhirnya saya coba ya udah, saya malah jadi doain polik miom dan kista yang sekarang ada juga nih. Saya bilang ya tolong bantu saya gitu, jagain nanti anak ini. Semua diberi kemudahan, semua program terakhir ini berhasil. Jadi apa ya, untuk semua yang sedang dalam pengharapan apapun, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kalau jatuh itu udah sering ya, berpasti ya. Cuman kalau ada Roh Kudus yang pasti bangunkan kita untuk kembali bangkit, selalu percaya bahwa saya percaya aja bahwa rencananya apapun pasti baik dari dulu juga. Pasti rencananya baik, mau ada anak atau enggak. Tapi selalu pengen coba terus gitu. Ya selama masih ada jalan, kita terus coba, terus berharap sama Tuhan satu-satunya. Karena memang cuma Dia harapan kita. Ya sekian, makasih. Saya ketemu mereka itu pas misa, ini kan ada orang senyum-senyum terus siapa gitu. Ternyata teman saya lama itu, mak saya dulu di Santa Maria Tangerang, itu kan Ika. Gitu. Teman-teman yang terkasih, kasih, saya yakin mereka mengasihi.
Untuk menantikan anak nggak mudah, ada kekhawatiran, ada macam-macam. Saya lupa namamu ya. Wiradi. Mereka tidak saling menyalahkan. Maka Tuhan, tapi mereka juga berusaha. Iman itu berusaha. Kalau kita berharap dari ada usaha, dan Tuhan hanya mengabulkan orang yang punya harapan. Itu. Saya yakin lah, mudah-mudahan nanti si Wiradi Ika itu setiap tahun dikasih anak lah. Anaknya 5, 3 jadi Romo. Gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, dan saya lihat Wiradi dan Ika itu ada kegembiraan yang luar biasa ketika kita besar, terserah Tuhan kapan. Dan ini mujizat Tuhan selalu tak terduga. Amin. Nah, untuk mengasihi itu mengasihi Tuhan masih yang lain. Saya ada suatu kesaksian. Ini agak sedikit menyedihkan, tapi Tuhan kabulkan. Saya di PIK itu kenal satu orang ibu. Ibu itu orangnya baik, rendah hati, nggak bawel. Kalau ada orang sakit dia kunjungi. Gitu. Kemudian dia jadi dewan paroki juga, dan suaminya belum Katolik. Dia katakan, cita-cita hidup saya hanya satu, suami saya nanti meninggal sebagai orang Katolik. Orang kan orang Katoliknya Katolik, ya kayak halus-halus lah saya itu. Nah, apa yang terjadi? Tak terduga Tuhan menumbuhkan iman. Suaminya sakit kanker. Dia katakan, saya mencintai Tuhan, tapi saya juga tidak akan pernah meninggalkan pelayanan saya, tapi saya rawat suami saya. Karena kalau sakit begitu kan banyak biaya kan, akhirnya jual rumah. Ternyata dia sendiri sakit nggak tahu dia juga kena kanker. Bayangkan itu, kasih teruji. Lalu apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun dia nggak pernah mengeluh. Saya telepon, karena keadaannya pernah ngomong dia sakit. Kalau saya sakit kan nyari siapa yang nggak kunjungi saya kan? Dia nggak tanya itu kan. Ingat, untung saya masih hidup, mencari. Nah, lalu apa terjadi? Ini minggu, sebentar. Ini minggu kemarin ya, minggu sebelumnya dia meninggal. Ibu itu gak ngira semuanya. Kemudian saya minta pada anaknya, yang pertama perempuan, usianya duduk di kelas 2 SMA, adiknya masih SMP kelas 2. Bilang sama mami, dipetik dari apa dalam hatimu? Mami, terima kasih engkau telah memberikan aku contoh teladan untuk mencintai Tuhan. Dan pesannya mami sebelum meninggal, jangan pernah meninggalkan iman Katolikmu. Dan ini, jadilah orang Katolik yang baik, benar, dan juga taat. Saya janji untuk melakukannya. Yang anak itu saya kenal kecil-kecil itu, saya kenal itu masih kecil-kecil. Nah, minggu Jumat kemarin jual pertama, pagi-pagi saya bisa ditelepon anak yang perempuan, Opa Romo ya. Opa Romo, tolong datang ke rumah sakit. Nah, dia bilang apa? Tolong berkati papa saya. Ternyata sampai situ nggak lama, sudah sampai situ meninggal. Dan ternyata sebelumnya sudah minta dibaptis. Kemudian anak itu mujizat benar. Dia nggak mulai ikut tante atau saya nggak mau. Di hadapan papa mama, papanya, Romo, saya akan rawat adik saya. Kedua, SMA, gimana kerja? Saya akan rawat adik saya, dan saya akan hidup sebagai 2 orang yang rukun dan jadi orang Katolik. Bayangkan anak 2 SMA itu, karena apa? Kata-kata mama itu menguatkan saya sedih. Bayangkan 2 SMA sudah tanggung jawab,
Dan tadi saya telepon sebagai anak saya, nanti Pak Man Romo, saya sekarang harus hidup mengikat pinggang oleh seadanya, saya harus kuat ada saya. Dan itulah mujizat Tuhan, tidak harus semuanya anak 2 SMA bisa mandiri bersama adiknya karena kata-kata mamanya dari orang baik, Katolik dan benar. Itu mujizat juga. Banyak anak SMA kedua, kan sekarang anak 2 SMA itu sudah saya tuh kaget loh. Anak 2 SMA itu pas ada misal jual pertama itu maminya lupa ngasih kunci, itu datang udah marah-marah loh. Mami terkutuk itu loh. Anak SMA itu saya sama ibunya, saya kata, wah ini anak ini, wah kalau saya tendang. Mami saya mau masuk ke bisa, walau kalau gitu loh. Bayangkan, tapi ini beda sekali. Anak 2 SMA sudah bisa bertanggung jawab. Tadi gimana di Opa, saya tadi bawa adik saya ke gereja misa pagi. Kemudian bayangkan pada waktu memakamkan anak mamanya, bisa arwah, itu papanya nggak bisa, sudah terbaring tempat tidur. Kemudian bayangkan ketika papanya meninggal, dia harus urus semua loh. Ya, dia maulah tante bantu, tapi dia sendiri. Ini adalah anak yang luar biasa, mujizat Tuhan. Kematian dia tidak sia-sia, tapi menjadi mujizat yang luar biasa. Kita nyanyi yuk, kan? Indah rencanamu. Kami pilih. Mari kita berdiri. Segala persoalan yang kita hadapi, kejadian Tuhan punya rencana yang indah. Ikal berjuang 15 tahun, Tuhan kabulkan. Anak tadi dibentuk Tuhan menjadi orang luar biasa. Pasti semua mujizat. Tuhan tadi katakan Ika, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rencanamu Tuhan, percayalah Tuhan punya rencana. di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya. hati menderita dan ku tak berdaya Menghadapi semua, menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang, padaku tolong padaku. ini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang, padaku Kau tolong padaku. ini ku melihat dan merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ketika Anda dan saya senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan kasih, pasti rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat.